Standar kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan pengujian kayu bulat disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dasar hukum. 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019. Pengemasan kompetensi Ganis PH pengujian kayu bulat. 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Melakukan komunikasi efektif. 3. Menetapkan nama jenis kayu. 4. Menetapkan sortimen kayu bundar. 5. Menetapkan isi atau volume kayu bundar besar dan sedang. 6. Menetapkan isi atau volume kayu bundar kecil. 7. Menetapkan mutu penampilan kayu bundar. 8. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu bundar. Unit kompetensi yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Unit kompetensi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Dan yang terakhir elemen kompetensi mengkomunikasikan informasi K3 memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Batasan variabel pada unit kompetensi K3 membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang terdiri dari alat pelindung diri dan tali sheet. Peraturan dan standar yang digunakan yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan penggantinya. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan aturan penggantinya. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan aturan penggantinya. 4. Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980 dan aturan penggantinya. 5. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 dan aturan penggantinya. 6. Permenaker Nomor 3 Tahun 1998 dan aturan penggantinya. 7. SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Kompetensi ini. Pengetahuan yang perlu dikuasai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan hierarki pengendalian bahaya. Untuk keterampilan yang harus dimiliki dalam menggunakan alat pengendalian bahaya. Serta sikap kerja yang teliti, cermat, dan disiplin. Untuk aspek kritisnya ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi yang kedua adalah melakukan komunikasi efektif. Unit kompetensi melakukan komunikasi efektif memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menetapkan strategi komunikasi, yang memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menerapkan komunikasi efektif memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Metode komunikasi dapat berupa FGD, seminar dan dialog. Media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data dan alat komunikasi. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu 1. Alat pengolah data. 2. Alat atau media presentasi. 3. Alat rekam suara dan atau video. 4. Alat komunikasi. 5. Alat tulis kantor. Panduan penilaian pada unit kompetensi ini harus memiliki pengetahuan mengenai media komunikasi dan metode komunikasi. Untuk keterampilan harus dapat melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan serta menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang dimiliki cermat dan komunikatif. Untuk aspek kritisnya ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi yang ketiga adalah menetapkan nama jenis kayu. Unit kompetensi menetapkan nama jenis kayu memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan, memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi mengidentifikasi ciri kasar dan atau anatomi kayu memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu 1. Atlas kayu. 2. Kaca pembesar. 3.
3 pisau atau cutter, 4 alat pemotong kayu, 5 alat tulis kantor, 6 tali sheet, 7 alat pelindung diri. Peraturan dan standar yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 dan aturan penggantinya. SNI 5010.5 Tahun 2015 bagian 5 Nama Kayu Perdagangan. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163 Tahun 2003. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian pada unit kompetensi ini harus memiliki pengetahuan mengenai anatomi kayu serta pengenalan dan identifikasi jenis kayu. Untuk keterampilan harus dapat mengamati dan menetapkan ciri kasar serta ciri anatomi jenis kayu, menggunakan alat bantu identifikasi jenis kayu dan dapat berkomunikasi. Sikap kerja yang dimiliki adalah cermat. Untuk aspek kritisnya yaitu ketepatan dalam mengidentifikasi ciri kasar dan atau anatomi kayu. Unit kompetensi yang keempat adalah menetapkan sortimen kayu bundar. Unit kompetensi menetapkan sortimen kayu bundar memiliki 3 elemen kompetensi dan 7 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan, memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi mengukur dimensi kayu bundar memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Dan elemen kompetensi mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu 1 tongkat ukur, 2 pita ukur, 3 pita pi khusus jati, 4 alat hitung, 5 alat pelindung diri, 6 buku ukur, 7 alat tulis kantor. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 dan aturan penggantinya. SNI 7533.1 Tahun 2010 tentang kayu bundar bagian 1. SNI 7533.2 Tahun 2011 tentang kayu bundar bagian 2. SNI 7535.3 Tahun 2011 tentang kayu bundar jenis jati bagian 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian pada unit kompetensi ini harus memiliki pengetahuan tentang pengukuran dimensi kayu. Untuk keterampilan harus dapat menggunakan peralatan pengukuran. Sikap kerja yang dimiliki adalah cermat dan teliti. Untuk aspek kritisnya kecermatan dalam mengukur dimensi kayu bundar. Unit kompetensi kelima adalah menetapkan isi, volume, kayu bundar besar dan sedang. Unit kompetensi menetapkan isi, volume, kayu bundar besar dan sedang memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan, memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi mengukur dimensi kayu bundar besar dan sedang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menghitung isi atau volume kayu bundar besar dan sedang memiliki 4 kriteria unjuk kerja. Dan elemen kompetensi mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu 1. Tongkat ukur, 2. Pita ukur, 3. Pita pi, 4. Tabel isi kayu bundar, 5. Tabel reduksi cacat, 6. Alat hitung, 7. Alat pelindung diri, 8. Tali sheet, 9. Alat tulis kantor. Peraturan dan standar
standar. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 58 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 dan aturan penggantinya. SNI 7533.1 Tahun 2010 tentang kayu bundar bagian 1. SNI 7533.2 Tahun 2011 tentang kayu bundar bagian 2. SNI 7535.3 Tahun 2011 tentang kayu bundar jenis jati bagian 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun dan aturan penggantinya. Panduan penilaian pada unit kompetensi ini harus memiliki pengetahuan tentang pengukuran dimensi kayu serta pengenalan dan pengukuran cacat kayu yang mereduksi volume. Untuk keterampilan harus dapat menggunakan peralatan pengukuran dan mengidentifikasi cacat yang mempengaruhi volume. Sikap kerja yang dimiliki adalah cermat dan teliti. Untuk aspek kritisnya kecermatan dalam mengukur diameter dan panjang serta cacat kayu bundar. Unit kompetensi yang keenam menetapkan isi, volume, kayu bundar kecil. Unit kompetensi menetapkan isi, volume, kayu bundar kecil memiliki 4 elemen kompetensi dan 9 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan, memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menetapkan dimensi kayu bundar kecil memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menghitung isi atau volume kayu bundar kecil memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Dan elemen kompetensi mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Dimensi yang dimaksud adalah dimensi dapat berupa ukuran panjang dan diameter dari individu kayu atau pengukuran dengan menggunakan staplemeter. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu 1. Roll meter 2. Skill stick 3. Pitapi 4. Tabel isi kayu bundar 5. Tabel reduksi cacat 6. Alat pelindung diri 7. Alat tulis kantor 8. Tali sheet 9. Kalkulator. Peraturan dan standar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 58 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 dan aturan penggantinya. SNI 7533.1 Tahun 2010 tentang kayu bundar bagian 1. SNI 7533.2 Tahun 2011 tentang kayu bundar bagian 2. SNI 7535.3 Tahun 2011 tentang kayu bundar jenis jati bagian 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian pada unit kompetensi ini harus memiliki pengetahuan tentang pengukuran dimensi kayu, pengenalan dan pengukuran cacat kayu yang mereduksi volume serta sistem silvikultur. Untuk keterampilan harus dapat menggunakan peralatan pengukuran kayu bundar kecil. Sikap kerja yang dimiliki adalah cermat dan teliti.
kritisnya kecermatan dalam mengukur dimensi kayu bundar kecil. Unit kompetensi ketujuh adalah menetapkan mutu penampilan kayu bundar. Unit kompetensi menetapkan mutu penampilan kayu bundar memiliki 3 elemen kompetensi dan 12 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan, memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi mengidentifikasi cacat terberat memiliki 6 kriteria unjuk kerja. Dan elemen kompetensi menetapkan mutu penampilan kayu bundar memiliki 4 kriteria unjuk kerja. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu 1. Kaliper 2. Roll meter 3. Tabel persyaratan mutu 4. Tabel reduksi cacat 5. Kapak uji 6. Alat tongkat sogok 7. Alat hitung 8. Tali sheet 9. Alat pelindung diri. Peraturan dan standar yang digunakan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 58 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 dan aturan penggantinya. SNI 7533.1 Tahun 2010 tentang kayu bundar bagian 1. SNI 7534.1 Tahun 2010 tentang kayu bundar daun lebar bagian 1. SNI 7534.2 Tahun 2010 tentang kayu bundar daun lebar bagian 2. SNI 7535.1 Tahun 2010 tentang kayu bundar jenis jati bagian 1. SNI 7534.2 Tahun 2010 tentang kayu bundar jenis jati bagian 2. SNI 7536.1 Tahun 2010 tentang kayu bundar daun jarum bagian 1. SNI 7536.2 Tahun 2010 tentang kayu bundar daun jarum bagian 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian pada unit kompetensi ini harus memiliki pengetahuan ilmu ukur kayu dan juga ilmu pengujian kayu. Untuk keterampilan harus dapat mengidentifikasi, mengukur, menghitung dan menilai cacat kayu, membaca dan menerapkan persyaratan mutu serta menggunakan peralatan pengukuran dan pengujian. Sikap kerja yang dimiliki adalah teliti dan cermat. Untuk aspek kritisnya ketepatan dalam mengidentifikasi cacat terberat. Unit kompetensi ke-8 yaitu melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu bundar. Unit kompetensi melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu bundar memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan, memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Dan elemen kompetensi menerapkan sistem penatausahaan hasil hutan kayu bundar, memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu 1. Alat pengolah data 2. Tali sheet. Peraturan dan standar yang digunakan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 58 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 dan aturan penggantinya.
Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian pada unit kompetensi ini. Tenaga teknis pengujian kayu bulat harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana aplikasi SIPO. Mempunyai keterampilan dapat mengoperasikan alat olah data. Sikap kerja yang harus dimiliki oleh tenaga teknis pengujian kayu bulat yaitu teliti dan cermat. Untuk aspek kritisnya yaitu ketepatan dalam melakukan verifikasi.